Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri Hafsah dari kelas A1 dengan nomor NIM 222100040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fonem. Menurut Gleason, pada tahun 1961, fonem merupakan unsur bahasa yang terkecil dan dapat membedakan arti atau makna. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap bunyi bahasa, baik segmental maupun suprasegmental, apabila terbukti dapat membedakan arti, itu adalah fonem. Setiap bunyi bahasa memiliki peluang yang sama untuk menjadi fonem. Namun, tidak semua bunyi bahasa pasti akan menjadi fonem. Bunyi itu harus diuji dengan beberapa pengujian penemuan fonem. Nama fonem, ciri-ciri fonem, dan watak fonem berasal dari bunyi bahasa. Ada kalanya jumlah fonem sama dengan jumlah bunyi bahasa, tetapi sangat jarang terjadi. Karena pada umumnya fonem suatu bahasa lebih sedikit daripada jumlah bunyi suatu bahasa. Contohnya adalah pada pasangan kata bahasa Jawa pala dan bala. Kedua kata itu mempunyai makna yang berbeda karena adanya perbedaan bunyi pada awal kata, yaitu bunyi P pada pala dan B pada bala. Kata pertama berarti buah pala, sedangkan kata kedua berarti teman. Kedua bunyi tersebut merupakan fonem yang berbeda dan masing-masing ditulis sebagai P dan B. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu pada pasangan kata kaki dan kaku. Kedua kata itu mempunyai makna yang berbeda karena adanya perbedaan bunyi pada akhir kata, yaitu bunyi I pada kaki dan U pada kaku. Kata pertama berarti anggota gerak bagian bawah, sedangkan kata kedua berarti keras atau tidak plastik. Kedua bunyi tersebut merupakan fonem yang berbeda dan masing-masing ditulis sebagai I dan U. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, nama saya Celi Juliani dengan NIM 222100005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi fonem. Fonem dapat diklasifikasi atau digolongkan atas yang pertama ada fonem segmental. Fonem segmental ialah fonem yang dapat dianalisis karena merupakan bagian dari unsur segmental bahasa. Jenis fonem ini disebut juga fonem primer, misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Fonem segmental ini dibagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Dan yang kedua ada fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Jenis fonem ini disebut juga fonem sekunder, misalnya tekanan, nada, intonasi, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Senika Maharani dengan NIM 222100034. Dalam fonem terdapat juga diftong dan deret vokal. Untuk diftong yaitu huruf yang terbentuk dari dua huruf vokal dan mempunyai intonasi vokal yang khusus. Huruf diftong ini bisa berada di awal kata, di tengah, dan juga di akhir. Huruf diftong itu ada 4. Yang pertama, AI. Contoh katanya, balairung, pandai. Yang kedua, AU. Contoh katanya, harimau, autodidak. Yang ketiga, EI. Contohnya, geyser, survei. Dan yang terakhir, OI. Contoh katanya, amboy dan boykot. Untuk deret vokal yaitu dua vokal yang diucapkan dengan tekanan yang sama dan tiap vokalnya menjadi bagian suku kata yang berbeda. Contoh kata dari deret vokal yaitu kain, kuliah, dan buah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suryani Duruh dengan NIM 222100115. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsonan serta contohnya. Kita tahu dulu konsonan itu adalah huruf yang digunakan untuk melambangkan sebuah fonem konsonan. Di antaranya ada B, C, D, dan seterusnya. Walau vokal dihasilkan dengan membebaskan udara yang keluar dari paru-paru, justru
justru sebaliknya, konsonan dihasilkan dengan menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan juga biasanya dipilih dengan berdasarkan seperti ikut tidaknya pita suara atau disebut dengan bergetar alat ucap atau disebut dengan artikulator, dan cara mengucapkannya atau disebut dengan artikulasi. Pada umumnya konsonan juga dapat ditulis dengan satu huruf atau disebut dengan monografi, seperti B, C, D, F, G, H, Z, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, dan Y. Walaupun begitu, konsonan juga dapat ditulis dengan dua huruf atau disebut dengan digraf. Contohnya NG, NY, KH, atau SY. Contohnya pada nganga, nyanyi, khusus, dan syarat. Kenalkan, nama saya Pauji Abdillah dengan NIM 2210021. Di dalam fonem terdapat vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut dengan artikulasi. Kualitas vokal umumnya ditentukan oleh tiga hal, yakni yang pertama bulat hamparnya bentuk bibir, yang kedua atas bawah lidah, yang ketiga maju mundurnya lidah. Adapun vokal dalam bahasa Indonesia ada 5 buah, yakni A, I, U, E, O. Pembentukan vokal ini didasarkan pada posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Pembentukan vokal yang pertama berdasarkan bibir, ada vokal bulat, yaitu vokal yang dihasilkan dengan bentuk bibir bulat. Yang kedua vokal tak bulat, vokal yang dihasilkan dengan bentuk bibir normal atau cenderung dilebarkan ke samping. Yang kedua berdasarkan maju mundurnya lidah, yaitu ada vokal depan, vokal yang dihasilkan dengan mengubah posisi lidah bagian depan. Yang kedua ada vokal tengah, vokal yang dihasilkan dengan mengubah posisi lidah bagian tengah. Yang ketiga vokal belakang, vokal yang dihasilkan dengan mengubah posisi lidah bagian belakang. Yang ketiga ada berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Yang pertama ada vokal tinggi, vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah tinggi. Yang kedua vokal sedang, vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah sedang. Yang ketiga ada vokal rendah, vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah rendah. Yang keempat ada berdasarkan struktur, yaitu ada vokal terbuka, vokal semi terbuka, dan vokal semi tertutup. Artikulator adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Daerah artikulasi adalah daerah pertemuan antara dua artikulator, yaitu terdapat beberapa macam. Yang pertama ada bilabial, yaitu bibir atas dan bibir bawah, misalnya P, B, M. Dan yang kedua ada labiodental, yaitu bibir bawah dan ujung gigi atas, misalnya F. Yang ketiga ada alveolar, yaitu ujung daun lidah menyentuh gusi, misalnya T, S. Yang keempat dental, yaitu ujung daun lidah menyentuh mendekati gigi depan atas. Dan yang kelima ada palatal, yaitu depan lidah menyentuh langit-langit keras, misalnya C, I, dan Y. Yang keenam velar, yaitu belakang lidah yang menempel mendekati langit-langit lunak, misalnya K dan G. Yang ketujuh glotal, yaitu pita suara yang didekatkan cukup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan. Misalnya, bunyi yang memisahkan bunyi A pertama dan A kedua pada kata sat. Selanjutnya,
Cara artikulasi adalah cara artikulator menyentuh atau mendekati daerah artikulasi. Nah, terdapat beberapa macam. Yang pertama ada bunyi hambat, yaitu kedua bibir terkatup, saluran kerongga hidung tertutup, kemudian katup bibir dibuka secara tiba-tiba. Misalnya P dan B. Yang kedua ada bunyi semi hambat, yaitu kedua bibir terkatup, udara dikeluarkan melalui rongga hidung. Misalnya M. Yang ketiga, bunyi frikatif, yaitu arus udara yang dikeluarkan melalui saluran sempit sehingga terdengar bunyi berisik. Misalnya, S. Yang keempat, bunyi lateral, yaitu ujung lidah bersentuhan dengan gusi dan udara keluar melalui samping lidah. Misalnya, 1. Dan yang kelima, bunyi getar, yaitu ujung lidah menyentuh tempat yang sama berulang-ulang. Misalnya, R.